Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa percaya sama sebuah pesan yang umurnya udah ribuan tahun? Nah, hari ini kita bakal coba bedah tantangan yang luar biasa ini. Coba deh, bayangin sejenak. Anda dapat pesan super penting, tapi dari 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa yakin kalau pesan itu masih asli, belum diubah-ubah? Ini udah kayak jadi detektif sejarah loh. Pasti pada pernah main pesan berantai kan? Tahu sendirilah, pesan di awal tuh sering banget jadi beda banget pas nyampe di orang terakhir. Nah sekarang, coba bayangin permainan itu jalan terus, selama 1400 tahun, lewat puluhan generasi. Wah, kebayang nggak sih tantangannya jadi segede apa? Ternyata, dalam tradisi Islam itu udah ada loh sistem yang canggih banget yang emang dirancang buat ngatasin masalah ini. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari sebuah hadis. Jadi gini, hadis itu bukan cuma sekedar kutipan atau omongan aja. Bukan. Ini tuh kayak sebuah rekaman yang super terstruktur, lengkap, dan punya 3 bagian inti. Kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama namanya sanad. Biar gampang, anggap aja sanad itu kayak rantai silsilahnya informasi. Isinya itu daftar nama, dari siapa ke siapa ke siapa lagi yang nunjukin jejak pesannya. Penting banget karena tanpa sanad, sebuah pesan itu ya cuma omongan ngambang tanpa sumber yang jelas. Berikutnya ada yang namanya matan. Nah, matan ini intinya. Ini adalah isi pesannya itu sendiri. Bisa berupa ucapan, cerita tentang sebuah tindakan, atau sebuah persetujuan. Jadi inilah barang berharga yang coba dilindungi oleh si sanad tadi. Dan yang terakhir, perawi. Gampangnya gini, kalau sanad itu rantainya, nah perawi ini adalah setiap mata rantainya. Masing-masing orang yang ada di dalam daftar sanad itu disebut perawi. Dan nanti kita bakal lihat kredibilitas mereka itu, wah itu segalanya, kunci utamanya ada di sana. Oke, sekarang kita fokus lebih dalam ke sanad ya. Kenapa? Karena ini benar-benar tulang punggung dari keseluruhan sistem verifikasi hadis. Rantainya ini punya urutan waktu yang jelas banget. 3 generasi pertama ini, wah ini dianggap fondasi emasnya. Jadi para sahabat Nabi kan dengar langsung nih dari Nabi. Terus mereka ngajarin ke generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Nah tabi'in ini ngajarin lagi ke generasi berikutnya. Logikanya sederhana, makin dekat ke sumber, makin kuat rantainya. Nah ini bagian yang serunya. Gak semua rantai sanad itu kualitasnya sama. Para ulama hadis itu punya sistem klasifikasi yang super detail. Mereka bakal ngecek, ini rantainya nyambung terus atau ada yang putus. Terus, di setiap generasi, ada berapa orang sih yang ceritain hal yang sama? Dan yang paling penting, setiap orang di rantai itu jujur nggak orangnya? Ingatannya kuat nggak? Jadi jelas ya, rantai yang mutasil atau nyambung dan gowi atau kuat itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding yang munkati alias putus atau doif alias lemah. Tentu aja, sanad ini nggak kerja sendirian. Dia itu satu tim sama matan, alias isi pesannya, dan para perawi si pembawa pesannya. Yuk kita lihat gimana dua elemen ini melengkapi gambaran besarnya. Jadi, sekalipun rantai sanadnya itu udah sempurna, tanpa celah, isi pesannya, si matan ini, tetap harus diuji juga. Ada satu aturan emas. Isinya nggak boleh nabrak ajaran inti dari Al-Quran. Ini kayak lapisan filter terakhir buat ngecek kontennya. Penting banget. Dan kita balik lagi ke perawi, si pembawa pesannya. Setiap orang dalam rantai itu, biografinya diinvestigasi habis-habisan. Mereka dikenal jujur nggak? Ingatannya tajam atau suka lupa? Kenapa? Karena satu aja mata rantai yang kualitasnya jelek atau diragukan, itu bisa bikin seluruh rantai jadi lemah. Logis kan? Oke, kita udah lihat kan komponen-komponennya satu persatu? Biar lebih kebayang, sekarang kita lihat yuk gimana semuanya ini bekerja bareng dalam sebuah contoh nyata. Ini contoh hadis yang simple dan jelas banget. Intinya, ini laporan tentang Nabi yang ngajarin azan ke seseorang karena suka sama suaranya. Oke, sekarang ayo kita preteli strukturnya. Nah, dari contoh tadi, kita bisa langsung lihat 3 bagiannya. Abi Mahzuroh itu adalah mata rantai pertama di sanadnya, karena beliau seorang sahabat yang dengar langsung. Terus, isi ceritanya tentang Nabi yang ngajarin azan, itu adalah matannya. Dan Ibnu Huzaimah, beliau adalah perawi di ujung rantai yang ngumpulin dan nulisin hadis ini di bukunya. Semuanya lengkap, tercatat jelas. Jadi, biar gampang diingat, kita bisa pakai analogi ini. Sanad itu ibarat peta jalannya, yang nunjukin rute dari mana pesan ini berasal. Para perawi itu adalah kurir-kurir di setiap pos, yang mastiin jalannya aman dan gak putus. Dan matan? Matan itu adalah paket super berharga yang lagi dianterin. Ketiga-tiganya ini gak bisa dipisahin. Terus kenapa sih ini semua penting? Kenapa kita perlu tahu?
Ya karena ini adalah sebuah metodologi yang luar biasa ketat buat ngejaga keaslian informasi. Sistem ini bikin kita bisa misahin mana riwayat yang kuat dan bisa dipegang, mana yang lemah atau diragukan. Intinya, ini mastiin kalau tradisi keilmuan itu dibangun di atas fondasi yang benar-benar kokoh. Dan sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di zaman sekarang yang kita tahu sendirilah, banjir banget sama hoaks dan berita nggak jelas sumbernya, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari sistem kuno berumur 1400 tahun yang obsesif banget buat ngecek sumber dari setiap omongan? Ini jadi bahan pikiran yang relevan banget buat kita semua kan?